Jadi hari ini update terkait kasus Mas Kante, bahwa hari ini kami penyidik telah menerima hasil digital forensik berupa rekaman CCTV yang menyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut asli dan tanpa editan. Kemudian hari ini juga kami telah mendapat hasil dari kedokteran forensik terkait kegiatan ekshumasi kemarin, yang mana dari dua hasil forensik tersebut sangat berguna dalam pembuktian scientific investigation. Ke depan penyidik akan melaksanakan gelar untuk menentukan siapa tersangka dalam kasus ini. Yang bisa kami nyatakan dari penyidik Polda Metro bahwa komitmen kami dalam pengungkapan kasus ini untuk memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Terima kasih. Hasil ekshumasinya sendiri itu bagaimana, Pak? Untuk hasil CCTV dan semuanya akan kami ungkap dalam gelar perkara, karena untuk mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Yang ekshumasi itu bagaimana, Pak? Oh, hasil yang ekshumasi. Jadi untuk hasil ekshumasi ataupun detail terkait dengan digital forensik akan disampaikan oleh ahlinya langsung. Karena untuk digital forensik akan dilakukan pendalaman secara detail, baik itu menit demi menit, detik demi detik. Emang bagian yang paling diotopsi apa aja? Nah, itu yang bisa jelaskan ahli. Termasuk berapa sampelnya juga mereka yang bisa jelaskan? Nanti kami akan hadirkan ahli forensik dan ahli digital forensik dan ahli kedokteran forensik. Bang, untuk saksi yang diperiksa sekarang udah berapa? Total saksi yang diperiksa saat ini 16 di tahap penyidikan. Dari 16 saksi ada yang menjadi suspek, Bang, dalam kasus ini? Yang diduga jadi tersangka. Nanti kami akan melakukan gelar untuk penentuan tersangka. Ya, nanti kita sampaikan selanjutnya. Yang mendampingi Iya, nanti kita sampaikan. Perkaranya kapan, Bang? Gelarnya kapan, Pak? Bang, gelarnya kapan? Bang, gelarnya kapan, Bang? Gelar cepat. Iya, gelar perkara. Gelarnya kapan? Bang, gelar perkaranya kapan, Bang? Secepatnya kita update. Ya, selamat pagi rekan-rekan yang saya hormati. Berkat kesigapan dari rekan-rekan penyidik Subdit Jatanras, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan tadi malam, gelar perkara penetapan tersangka terkait kasus meninggalnya seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun, putra dari saudari atau ibu kafara. Maka tadi pagi sekira jam 9 hari Jumat tanggal 9 Februari, penyidik Subdit Jatanras telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA. Saudara YA ini kekasih dari saudari Tamara. Saudara YA ditangkap di rumahnya, di rumah kontrakannya di daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit. Yang bersangkutan sedang tidur di rumah kontrakan tersebut. Ada saudara YA dan seorang laki-laki pembantunya. Kemudian penyidik Subdit Jatanras menunjukkan surat perintah penangkapan didampingi ketua RT setempat dan petugas security perumahan. Telah dijelaskan maksud dan tujuan kedatangan penyidik, menunjukkan surat perintah penangkapan secara kooperatif. Saudara YA mengikuti apa yang disampaikan oleh penyidik.
Kemudian saudara YA dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ini tadi rekan-rekan ada yang tahu sebagian bahwa saudara YA sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan di Bidokes Polda Metro Jaya. Seseorang yang patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana tentunya didasari adanya bukti yang cukup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan gelar perkara tadi malam, sehingga saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Akwo, kemudian dilakukan penangkapan tadi pagi. Selanjutnya penyidik melengkapi proses penyidikan dengan pemeriksaan tersangka, kemudian lanjut nanti melakukan pemeriksaan ahli juga ya, untuk mendapatkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana. Ya, berdasarkan bukti yang cukup dan hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana, dan juga pasal karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia, bagaimana di laporan polisi awal. Jadi polisi masih mendalami dan mengumpulkan terus fakta-fakta barang bukti dalam rangka pembunuhan alat bukti. Jadi, apabila ada update-nya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Pak Kabit, ini untuk ancaman pidana maksimalnya apa Pak Kabit? Ya, untuk pasal 76C kekerasan terhadap anak itu ancaman pidana maksimalnya 3 tahun 6 bulan. Kemudian pasal 338 KUHP tentang pembunuhan itu ancaman pidana maksimalnya 15 tahun. Kemudian pasal pembunuhan berencana itu ancaman pidana maksimalnya 20 tahun. Untuk motifnya sendiri udah Motif sedang didalami karena pemeriksaan setelah proses pemeriksaan kesehatan terhadap saudara YA itu akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Di situ juga akan dilakukan pendalaman terhadap motif. Kooperatif karena yang bersangkutan sedang tidur di rumah kontrakannya. Izin Pak Kabit, ini kalau misalkan tadi kan kekerasan, nah bukti kekerasannya yang terhadap, mohon maaf, dari mendiang ini apa sih? Mungkin ada? Ya, penyidik telah mengantongi bukti keterangan-keterangan sementara atau hasil pemeriksaan dari digital forensik terhadap CCTV, kemudian hasil dari pemeriksaan oleh tim dokter forensik karena sebelumnya telah dilakukan kegiatan ekshumasi. Ya. Pak YA sendiri melakukan sendiri atau ada? Sampai dengan saat ini yang dilakukan tindakan penangkapan adalah saudara YA. Hasil CCTV-nya sendiri Pak boleh diberikan kronologis di? Nanti kami update ya, pemeriksaannya masih berlangsung, pemeriksaan kita forensik. Update hasil otopsi. Ya, mohon waktu. Pemeriksaan oleh tim dokter forensik masih berlangsung. Ya. Nah ini kan disangkakan pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana. Dari CCTV itu diketahui Pak dilihat ada menceburkan ke dalam kolam renang atau upaya-upaya membunuh gitu Pak? Ya, nanti kami sampaikan lebih lanjut setelah adanya beberapa kegiatan lanjutan ya, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan ahli, yang nanti kami update lagi.
GBK dan GBK Pak. Pengamanan ya. Menangkap seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya. Untuk proses penangkapan. Ya. Langsung ditahan habis itu Pak, langsung ditangkap. Nanti update lagi. Ya. Ditangkap, periksa kesehatan, di BAP sebagai tersangka, nanti perkembangannya akan banyak. Karena kalau penyidikan itu tidak boleh berandai-andai. Jadi apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, itu yang bisa disampaikan. Kita tidak bisa. Ancaman di atas 5 tahun Pak. Ya, tapi kan belum dilakukan, jadi kan saya tidak bisa menyampaikan yang belum terjadi. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.